Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Iksan Setiawan dari Teknik Elektro 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas tentang ujian akhir semester pada tanggal 28 November 2019, yaitu tahun kemarin. Nah, langsung saja untuk nomor 1. Kita pilih sini. Nah, untuk nomor 1, yang pertama itu seorang perenang dengan berat 500 Newton berdiri pada papan loncat dengan panjang 3 meter. Jarak pangkal ke titik tumpu adalah 1 meter. Bila diketahui berat papan 280 Newton, maka hitunglah yang pertama itu gaya pada pangkal papan ke titik tumpu, dan yang kedua gaya pada titik tumpu ke ujung papan. Nah, kita buat untuk diketahui. Ketahui seorang perenang dengan berat 500 Newton. Kita misalkan dengan W orang. WO itu sama dengan 500 Newton. Berdiri pada papan loncat dengan panjang 3 meter. Dimana L-nya ini sama dengan 3 meter. Jarak pangkal ke titik tumpu adalah 1 meter. Pangkal ke titik tumpu ini 1 meter nih. Dan selebihnya itu kan 2 meter gitu. Dari orang ke titik tumpunya. Nah, bila diketahui berat papan 280 Newton, kita misalkan dengan WP. W papan itu sama dengan 280 Newton. Nah, gaya pada pangkal papan ke titik tumpu. Pertama tuh, Putri, gaya pada pangkal papan ke titik tumpu. F pangkal ke titik tumpu. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita buat dulu skema untuk gaya yang tersebut, torsinya gitu. Misalkan ini kan papan, titik tumpunya di sini. Nah, ini kan ada orang di ujung papan tersebut. Nah, yang ini kan pangkalnya. Pangkal. Nah, untuk W orang itu kan mengarah ke bawah. Untuk W papan, kalau W papan itu kan berat dari papannya itu kan selalu berada di tengah dari panjang papannya tersebut, yaitu 1,5 meter dari orangnya atau 1,5 meter dari pangkal papan tersebut. Ini WP. Nah, kita kan disuruh kayak mencari gaya pada pangkal ke titik tumpu itu. Kalau misalnya orangnya tersebut berdiri di ujungnya ini, maka kan yang papan loncatnya ini kan akan bergerak ke bawah gitu dari orangnya ini. Sedangkan yang di pangkalnya ini itu kan bergerak ke atas. Jadi kan yang menahannya ini kan yang daerah sini nih. Menahan pangkalnya itu. Jadi sesuai dengan kayak gaya normal tersebut itu kan
selalu tegak lurus dengan bidang gitu. Nah, berarti kan N-nya itu di sini ke bawah gitu. Karena kan yang di papan loncatnya ini, papan loncat yang di pangkalnya ini kan bergerak ke atas. Sedangkan yang menahannya itu bidang yang di atas ini, yang di arsir ini. Jadi kan kalau gayanya, gaya NA, gaya normalnya itu kan ke bawah jadinya. Nah, itu kan katanya yang di soal nomor A, pangkal ke titik tumpu. Berarti kan titik tumpu menjadi titik acuan gitu. Nah, sesuai dengan persamaan torsi tersebut, kita buat di sini kan kalau NA berotasi, jadinya berotasi berlawanan arah jarum jam. WP dan juga W orang berotasi searah jarum jam gitu. Nah, tadi kan dari titik tumpu ke pangkalnya itu kan berjarak 1 meter. Dari orang ke titik tumpu kan berjarak 2 meter. Nah, tadi kan sudah diketahui kalau berat papannya tersebut berada di tengah-tengah papannya ini. Maka kalau misalnya jarak antara W orang dan W papan itu 1,5, maka jarak antara titik tumpu dan berat papannya itu kan 0,5 gitu. 0,5 meter. Nah, kita bisa membuat persamaan sigma tau sama dengan 0. Sigma tau, misalnya kita anggap ini titik P, misalnya kan. Ini titik A, ini titik C gitu. Sigma tau B sama dengan 0. Berarti kan ini sigma tau kan F dikali R. Sigma tau kan sama dengan F dikali R. Nah, F-nya yang pertama itu adalah kita selidiki NA dulu. Jadi kan NA dikali 1, R-nya kan 1 meter dari tumpu. Nah, dikurang ini W papan kali 0,5 dikurang W orang dikali 2 sama dengan 0. Nah, pada pembahasan ini saya ngambil referensinya itu untuk counterclockwise atau berlawan arah jarum jam tersebut berarah positif, sedangkan clockwise atau searah jarum jam itu berarah negatif. Nah, NA itu kan yang ditanya, dikurang W papan. W papan tadi ketahui kan berapa tadi? 280 ya. 280 kali setengah dikurang W orang tadi 500. Kalau nggak salah 500 tadi kali 2 sama dengan 0. Nah, 280 setengah ini kan jadinya 140 kan. Nah, berarti NA sama dengan 140 tambah 500 kali 2 1000. Jadi totalnya 1140 Newton untuk soal nomor A. Nah, soal nomor B pasti yang ditanya di soal nomor B. Gaya titik tumpu ke ujung papan.
gaya titik tumpu ke ujung papan. Nah, sama seperti soal nomor A tadi, kita juga harus membuat kayak diagram gayanya itu. Nah, dalam hal ini, yang ditanya itu gaya pada titik tumpunya dengan referensi titiknya di ujung papan gitu. Kayak gini. Kan di ujung papannya. Ada orang di sini tadi kan. W orang. Ini adalah W papan. Nah, untuk gaya di titik tumpunya ini, misalnya kan kalau orangnya berada di sini kan arah gerak dari titik tumpunya itu kan ke bawah. Berarti kan, maksudnya arah dari papan loncatnya ini kan ke bawah. Berarti kan titik tumpunya ini kayak menahan beban ke atas gitu, NA-nya, NB-nya gitu kan. Kalau misalnya kita ngambil referensi di titik tengah ini adalah titik B misalnya. Di titik ujungnya ini A. Dan titik ini C. Berarti kan kalau misalnya bayangan atau logikanya kayak titik tumpunya itu menahan setiap gayanya itu ke atas gitu. Nah, kita pakai persamaan torsi tadi kan sigma tau sama dengan 0. Nah, untuk katanya kan gaya titik tumpu ke ujung papan. Berarti kan referensinya kita ambil di ujung papannya ini. Berarti kan sigma tau A sama dengan 0. Nah, untuk NA-nya ini counterclockwise, WP dan juga W orang itu kan clockwise, searah jarum jam. Nah, kayak tadi, berarti kan ini kita cari dulu itu jarak masing-masing gayanya. Untuk jarak antara NA titik tumpunya ke pangkal papan itu kan 1 meter. Ini tadi 0,5. Otomatis jarak antara papan ke pangkalnya itu kan 1,5. Sedangkan jarak yang ini tadi 1,5. Maka jarak W orang dengan titik pangkalnya ini kan jadinya 1,5 ditambah 0,5 ditambah 1. Berarti kan 3 meter gitu. Nah, baru kita cari ini kan NA ENB kali 1 dikurang W papan dikali 1,5 kan, dikurang juga W orang dikalikan dengan 3 sama dengan 0. Nah, NB kita langsung saja pindahkan ruasnya. WP berapa? Tadi WP 280 ya. 280 kali 3/2 ditambah W orang 500 kali 3.
140 kan. 140. Jadi didapatkan 3 dikali 140 tambah 500 sama dengan 3 dikali 500 tambah 140, 640. Didapatkan 3 dikali 600 dikali 640, 1920 Newton. Nah, itu untuk pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut nih ke pembahasan soal nomor 2. Kita pindahkan ke sini untuk soal nomor 2-nya. Nah, oke. Balok kayu berbentuk kubus dengan sisi 10 cm. Ingat nih, bentuknya itu kubus, sisi 10 cm. Mengapung di antara minyak dan air. Jika rho minyak 790 km per meter pangkat 3 dan rho air 1000, sedangkan G 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapa tekanan di bagian atas balok? Oke. Nah, kita buat ketahui dulu. Pertama, untuk kubus dengan R-nya itu rusuknya 10 cm. Sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus rho minyak, rho M. Rho M 790 kg per meter pangkat 3. Rho A, rho air 1000 km per meter kilogram ya. Kilogram per meter pangkat 3. Nah, G-nya berapa tuh? 9,8 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Yang ditanya pertama, berapa tekanan di bagian atas balok? P di bagian atas. Bagian atas balok. Nah, kalau soalnya kayak ini, P di bagian atas mencari tekanan di bagian atas satu benda di dalam cairan, maka kan kita pakai tekanan hidrostatis gitu. Tekanan hidrostatis kan rumusnya rho dikali G dikali H. H-nya itu jarak antara permukaan suatu cairan dengan bendanya itu. Berarti tadi hidrostatis P sama dengan rho G H sama dengan. Nah, di bagian atas balok. Kalau di bagian atas balok, maka H-nya itu kan jarak antara jarak dari permukaan cairannya ini sampai ke sini kan. Sini nih. Bagian atas balok. Gitu. Berarti kan H-nya 1,5 cm gitu. H-nya dapat 1,5 cm. Berarti nah, juga itu kan
di copy dulu lah supaya lebih mudah. Mana nih? Sini dah. Nah, itu kan yang di bagian atas balok yang mempengaruhi, yang cairannya yang mempengaruhi itu kan adalah minyak. Berarti row yang kita pakai itu adalah row minyak gitu. Row minyaknya tadi 790. 790, G-nya 9,8, H-nya tadi berapa? 1,5 cm kan? Berarti 1,5 dikali 10 pangkat min 2. 1,5, ini dipindahin aja nih gambarnya. 1,5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, didapatkan hasilnya berapa nih? 790 dikali 9,8 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 2, didapatkan itu 116,13 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, itu untuk yang soal nomor A, soal 2A. Selanjutnya soal 2B, berapakah tekanan di bagian bawah balok? Tekanan di bagian bawah balok. Kita hapus dulu ini. Kita copy lagi. Soal nomor 2 tadi, tekanan di bagian bawah balok. Bagian bawah balok. Kecilin aja nih. Nah, kalau di bagian bawah ini kan di sini nih. Letaknya kan di sini. Berarti kan kita juga pakai tekan hidrostatis juga, tapi ketinggiannya itu berbeda. Dan juga ini setiap bagian kayunya ini juga dipengaruhi oleh cairan gitu. Bagian atasnya dipengaruhi oleh air, minyak, dan juga bagian bawahnya itu adalah air. Berarti kan kita tuh makainya itu kayak tekan hidrostatis dengan dua cairan gitu. Dengan rumusnya kan P sama dengan rho minyak dikali G dikali H minyak ditambah rho air dikali G dikali H air gitu. Sama dengan. Nah, untuk H minyaknya ini itu dari permukaannya ini sampai ke
batas antara air dan minyak. Berarti kan 8,5 ditambah 1,5 cm. Berarti H minyak itu kan 10 cm. H minyak 10 cm. Sedangkan H air itu kita dapatkan dari batas antara minyak dan air ini sampai ke bagian bawah dari baloknya ini. Berarti H air itu 1,5 cm. Nah, rumusnya tadi kan ini. Kita dapat persamaan ini nih. Masukin pada masing-masing angkanya. Minyak tadi 790 dikali dengan G-nya 9,8. H minyaknya 10 cm kan, berarti 10 kali 10 pangkat min 2. Min 2 tambah ro air berapa? 1000 kali 9,8 kali H airnya 1,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita jumlahkan ini berapa nih? Kalikan dan jumlahkan. Dapatnya 74,2 ditambah 147 Pascal sama dengan totalnya 921,2 Pascal. Untuk soal nomor B. Selanjutnya kita cari soal nomor C. Betul. Berapa massa dan kepadatan balok? Massa dan kepadatan balok. Massa dan kepadatan balok. Massa dan kepadatan balok. Nah, untuk massa dan kepadatan balok ini kita makanya itu konsep kayak rumus Archimedes itu, gaya Archimedes. Kalau misalnya ini balok, di sini kan lapisan minyak. Di sini kan lapisan air. Nah, di dalam cairan ini kan ada kita lihat dulu gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, di bawah kan ada gaya berat gitu. W dari bendanya. Sedangkan di dalam satu cairan itu ada namanya itu gaya Archimedes gitu kan, FA.
FA. Nah, di soalnya itu tadi balok kayu berbentuk kubus dengan sisi mengapung di antara minyak dan air. Mengapung di antara minyak dan air. Berarti tidak ada pergerakan gitu. Diam gitu, mengapung di antara minyak dan air tersebut. Berarti kan kalau kita tinjau dengan hukum Newton, sigma F sama dengan M dikali A, itu kan bendanya diam. A-nya sama dengan 0. Berarti kan sigma F sama dengan 0 gitu. Sigma F sama dengan 0. Nah, gaya apa saja yang bekerja di bendanya ini? Itu kan ada dua. Gaya dari berat dari bendanya dan juga gaya Archimedes. Kan WB dikurang FA sama dengan 0. Kan WB sama dengan FA. WB itu kan kita tahu itu massa B dikali dengan gaya gravitasi. Sedangkan FA karena dipengaruhi oleh dua cairan, maka nantinya itu kan gaya angkat oleh air ditambahkan dengan gaya angkat dari minyak gitu. Nah, FA-nya itu kan rumus dari gaya angkat itu kan rho dari suatu cairan dikali dengan G dikali dengan volume benda yang masuk dalam cairan tersebut. Kan? Karena ada dua dan juga volume benda ini itu masing-masingnya ada yang didapati oleh minyak, ada juga yang didapati oleh air gitu. Nah, di sini kan tadi kan kalau jarak antara minyak dan air dan juga bawahnya ini tadinya 1,5 cm kan. Sedangkan jarak antara bagian atas balok dan bagian antara minyak dan air itu kan tadi dapatnya 8,5 kalau nggak salah. 8,5. Cek dulu. Ini 1,5. Ini kan 1,5. Ini 8,5 bagian atasnya. Nah, berarti kan tadi kan katanya balok gitu. Misalnya antara bagian atas ini, dan juga bagian bawah, itu kan luas penampangnya sama gitu. Bisa dipastikan? Bukan bisa dipastikan sih, emang sama gitu kan, antara bagian atas dan juga bagian bawah. Berarti kan di bagian bawahnya ini merupakan volumenya ini kan 15% dari volume benda ini gitu. Kan bagian atasnya kan 1,5 cm. Kita ngerucutin itu misalnya dari total keseluruhan kan 10 cm. Sedangkan bagian bawahnya ini tingginya 1,5 cm. Dan juga bagian atas 8,5 cm. Sedangkan luas penampangnya sama gitu. Berarti kan V yang di bawah ini itu kan 15% dari VB gitu. Sedangkan V yang di atas itu kan jadinya 85% dari VB.
V bendanya. Nah, sehingga kalau ditotalin kan 100% gitu dari bendanya. Nah, yang volumenya inilah, nah misalnya 15% dari benda atau 85% dari benda ini kita gunakan dalam perhitungan kita. Nah, FA kan rumusnya rho air dikali G-nya dikali VBA-nya. V benda yang dimasuki oleh air, yaitu sebanyak 15% dari VB-nya. Ditambah rho minyak dikali G dikali V benda minyak, yaitu volume benda yang terdapat pada minyak, pada cairan minyak, yaitu 85% dari VB-nya. Nah, kita juga harus mengubah MB ini nih, masanya. Kita fokus kita untuk mencari kerapatan dulu. Kan ada satu rumus itu kan, rho sama dengan M per V kan. M per V. Maka M benda, massa dari benda tersebut, itulah P dikali V kan. Rho maksudnya. Rho dikali dengan volumenya. Berarti kan MB kita rubah dengan rho dari bendanya dikali dengan VB-nya, V dari volume dari benda tersebut dikali G sama dengan rho A kali G. Nah, VBA tadi, V benda yang ada di air, itu berapa tadi? 15% dari VB. Kali 15% berarti kan 0,15. 0,15 VB. Tambah rho minyaknya. Tadi berapa rho minyak? 790. Buat dulu lah, di bawah saja. Kita masukin angkanya nanti. Rho minyak dikali G dikali VBM. V benda yang ada di minyak. V benda yang ada di minyak itu 85% dari VB. 85% berarti 0,85 VB. Nah, VB-nya bisa kita coret, eliminasi. Nah, baru kita masukin di sini. Oh, G-nya juga bisa dieliminasi. G. Berarti kerapatan dari bendanya ini itu sama dengan rho A. Rho airnya berapa? Rho air 1000. 1000 dikali 0,15 tambah rho minyaknya tadi 790 ya. Rho minyak 790. Rho minyak 790 kali 0,85. Nah, didapatkan rho B-nya ini itu sebesar 821,5 kilogram meter per pangkat meter kubik. Kilogram meter kubik per meter kubik. Itu kan 0,15 150 dikali 190 dikali 0,5 0,85 maksudnya.
Nah, didapatkan rho B. Itu untuk kepadatan. Selanjutnya, tadi kan ditanya juga massa gitu. Untuk massa benda. Nah, untuk massa benda, tadi kan ada persamaan rho sama dengan M per V. Berarti M sama dengan ini tadi. M sama dengan rho dikali V. Maka kalau M benda sama dengan rho B dikali dengan VB. Nah, kan tadi diketahui balok berbentuk kubus dengan sisi itu, panjang sisinya dengan rusuknya itu 10 cm. Berarti R tadi kan 10 cm sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Pangkat min 1 meter. Berarti untuk V itu kan R pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, rho B itu tadi berapa? 821,5 tadi kan? Buat sini ajalah. M sama dengan rho B kali VB sama dengan 821,5 kali VB nya 10 pangkat min 3. Dapatkan massanya itu 0,8215 kg. Ini 0,8215 kg. Itu untuk soal nomor 2 nya. Nah, untuk soal nomor 3 kita buat samping ini dah. Oke, mari kita kerjakan. 3 mol gas monoatomik dengan idealnya R 8,314 per mol Kelvin mengembang pada tekanan konstan. Tekanan konstan 2,5 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Volume gas berubah dari 3,2 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik ke 4,5 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik. Jika diketahui tekanan konstan adalah 20,78 Joule per mol Kelvin dan volume konstannya 12,47 Joule per mol Kelvin, maka hitunglah suhu akhir gas. Nah, kita buat lebih mudah, kita buat diketahuinya dulu. Nah, diketahui N kecil 3 mol monoatomik. Mol monoatomik dengan R 8,314 per mol Kelvin. Mengembang pada tekanan hidrostatis, maksudnya pada tekanan konstan. Tekanan konstan 2,5 dikali 10 pangkat 5 Pascal. P
2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. 2,5 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Volume gas berubah dari 3,2 menjadi 4,5. Berarti kan V1 3,2 dikali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3 berubah dari 3,2 menjadi 4,5. V2 4,5 dikali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3. Nah, itu tanya itu suhu akhir gas. Suhu akhir gas. Suhu akhir gas. Kita pakai persamaan gas ideal gitu kan. P dikali delta V sama dengan nRT. P-nya tadi didapat 2,5 dikali 10 2,5 dikali 10 pangkat 3 Nah, delta V-nya tadi delta V kan V2 dikurang V1 berarti kan 4,5 dikurang 3,2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan nRT. N-nya tadi 3 kali 8,314 T. Nah, bisa coret ini 10 pangkat 5 tadi ya. 2,5 dikali 10 pangkat 5. Ya kan? P. Ya, 2,5 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jadinya 10 pangkat 3 nih. Berarti kan 2,5 dikali 4,5 dikurang 3,2 itu dapatnya 1,3 kan. 1,3 kali 10 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 8,314 itu dapatnya 24,942 T. Nah, 2,5 dikali 1,3 itu didapatkan nanti itu langsung saja lah. T-nya 2,5 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan 24,942. T kita dapatkan sebesar 130,3. Ingat satuan itu Kelvin. Karena apa? Karena kan yang di R itu mol per mol Kelvin. Kita awalnya juga nggak ngubah Kelvinnya ini jadi Celsius gitu kan. Tetap kita masukin 8,314 ini. Berarti kan suhu yang dipakai itu dalam bentuk Kelvin. Jadi kita dapatkan ini nih. 130,3 Kelvin. Pertanyaan kedua,
jumlah kerja yang dilakukan gas. Jumlah kerja yang dilakukan gas. Nah, dilihat dari soalnya ini kan yang konstan itu kan P-nya, tekanan gitu kan. Sedangkan yang berubah itu kan volume. Berarti kan ada suatu persamaan itu kan W sama dengan P dikali delta V. Bisa dibilang ini kan P-nya konstan, kayak isobarik gitu kan, kalau nggak salah. P dikali delta V P-nya 2,5 dikali 10 pangkat 5, 2,5 dikali 10 pangkat 5 dikali dengan delta V. Delta V tadi langsung saja 1,3 kali 10 pangkat min 2. 1,3 ini kan didapat dari 4,5 dikali 10 pangkat min 2 dikurang 3,2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, didapatkan hasil akhirnya itu 3,25 kali 10 pangkat 3 Joule. Ini untuk W-nya, jumlah kerja. Lanjut, soal berikutnya, jumlah panas yang ditambahkan pada gas. Jumlah panas, berarti kan Q, kalor. Jumlah panas. Nah, itu kan ada juga persamaan Q itu kan sama dengan W ditambah delta U. W ditambah delta U. Nah, untuk W-nya tadi kita udah dapat 3,25 dikali 10 pangkat 3 Joule. Nah, kita cari delta U-nya dulu. Perubahan energi dalam. Nah, itu kan tadi diketahui di dalam soal. Mana tadi tuh nih? 3 mol gas monoatomik. Nah, itu kan delta U itu kan banyak rumusnya itu. Ada untuk monoatomik dan juga diatomik gitu. Nah, untuk monoatomik itu rumusnya itu sama, yaitu 3 per, kalau nggak salah 3 per 2 dikali dengan N kecil dikali dengan R dikali dengan T, atau 3 per 2 N besar dikali K dikali T. K itu kan ketetapan Boltzmann kalau diketahui K, sedangkan ini kan di soalnya diketahui R, maka kita pakai N kecil. Kalau yang NKT tadi, yang pakai K tadi N besar, dimana rumus N-nya itu kan kalau nggak salah N kecilnya ini, jumlah molnya ini dikali dengan bilangan Avogadro, N dikali NA. Kalau di sini kan hanya diketahui N kecil dan juga R. Apa yang kita susah-susah gitu kan, langsung masukin ke rumus 3 per 2 NRT-nya ini. Kalau di atomik kan ada tuh kayak misalnya pada suhu sekian rumusnya ini, pada suhu sekian rumusnya itu. Gitu kan. Kalau monoatomik cuman satu doang gitu, nggak pakai pengaruh suhu. Berarti kan delta U-nya 3 per 2 N 3 mol tadi kan. 3 mol, R-nya 8,314 dikali dengan T-nya tadi, dapatkan berapa tadi itu? T-nya 130,3. 130,3
Nah, kenapa nggak kita pakai Celsius? Karena kan ini, tadi kan 8,314 per mol Kelvin. Sedangkan ini 130,3 Kelvin. Nanti kan bisa tuh Kelvinnya dicoret. Jadi nggak perlu kita rubah-rubah dulu. Nggak perlu kita rubah gitu. Ini didapatkan hasil akhirnya sebesar 4874,91. 4874,91. Nah, masuk ke persamaan yang tadi, Q sama dengan delta U tambah W. Ini 48,74,91 Joule. Delta U. Nah, delta U-nya ini tadi berapa? 48,74 kan? 4874,91. Sorry. 4874,91 ditambah dengan W. W tadi kita cari 3,25 dikali 10 pangkat 3 berarti 3250. 3250. Tambah W 3250. Ini didapatkan dari ini tadi kan. 3250 ini dari sini nih. 4874,91 ditambah dengan 3250, dapatkan hasil akhir Q itu sebesar 8124,91 Joule. Ini hasil akhir Q-nya. 8124,91 Joule. Itu untuk soal nomor 3. Nah, soal terakhir nomor 4. Kita buat di mana ya? Sini aja dah. Oke, soal nomor 4. Seorang tukang kayu membangun dinding eksterior rumah dengan lapisan kayu setebal 3 cm di bagian luar dan lapisan insulasi styrofoam dengan tebal 2,2 cm di permukaan dinding interior. Konduktivitas termal pada kayu 0,08, styrofoam 0,01. Jika temperatur permukaan interior 19 derajat, permukaan eksterior min 10, berapa suhu ketika kayu bertemu dengan styrofoam? Nah, ini kan pelajarannya tentang kayak perpindahan kalor gitu kan, pakai konduktivitas termal. Coba diketahuinya dulu. Seorang tukang kayu membangun dinding eksterior dengan setebal LK 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter ketebalan kayu LK. Dan lapisan luar, ini kan di bagian luar gitu kan, lapisan luarnya ini. Terus dan lapisan insulasi styrofoam dengan tebal 2,2 cm. LS 2,2 cm sama dengan 2,2 kali 10 pangkat min 2 meter.
di permukaan dinding interior. Ini bagian dalam. Nah, bagian dalam konduktivitas termal kayu KK, buat KK aja, itu 0,08, 8 dikali 10 pangkat min 2 kan, 10 pangkat min 2 watt per meter Kelvin. Dan tadi tuh dan styrofoam 0,01. KS berarti kan 1 dikali 10 pangkat min 2 watt per meter Kelvin. Jika diketahui temperatur permukaan interior, jika diketahui interior TS 19 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin, supaya mudah penghitungan juga. 19 dijadikan Kelvin tambah 273 kan, jadi 292 Kelvin. Sedangkan permukaan eksterior suhunya min 10 TK, berarti kan eksterior di bagian luar. Suhu yang ada di bagian luar itu min 10 derajat Celcius. Ditambah 273, jadinya kan 263 Kelvin. 263 Kelvin. Berapa suhu ketika kayu bertemu dengan styrofoam? Kita anggap TX. Ini kan berapa TX? Berapakah TX? Dimana TX ini adalah suhu pertemuan antara kayu dan juga styrofoam. Nah, kita kan konsepnya tadi kan tadi jelasin kayak perpindahan kalor gitu. Karena ada dua benda yang saling terhubung, maka kan H kan ini kan berdasarkan konduktor gitu kan. Berarti kan H kayu sama dengan H styrofoam. Nah, H kayu, kalau H itu kan rumusnya konduktivitas termal dikali dengan A-nya. Ini kan K jadinya, konduktivitas termal kayu dikali A, luas penampang, dikali delta T. Nah, ini kan HK, jadi kan delta TK. Perubahan suhu dari kayu per L-nya, tebal dari kayu tersebut. Sama dengan HS, sama juga kan konduktivitas termal dari S, dari styrofoam maksudnya, dikali dengan A-nya, luas penampang, dikalikan dengan perubahan suhu yang dialami oleh styrofoam tersebut per panjang, maksudnya tebal dari styrofoamnya itu. Nah, ini kan kita lihat antara kayu dan styrofoamnya ini kan yang berbeda hanya ketebalannya saja. Tapi A-nya ke belakangnya itu, maksudnya luas penampangnya itu kan sama gitu. Berarti A-nya ini kan bisa kita coret. Kita coret nih, eliminasi. Nah, baru kita masukin angkanya. Tunggu. Nah, konduktivitas termal dari kayunya itu tadi
8 dikali 10 pangkat min 2 kan. Min 2 kali delta TK. Delta TK. Nah, perubahan suhu yang dialami oleh kayunya ini. Nah, misalnya kan di bagian luarnya itu suhunya min 10 derajat Celcius. Nah, dipadukan dengan bagian dalam styrofoamnya ini 19 derajat Celcius. Berarti kan bagian tengah-tengahnya ini lebih besar, suhunya itu lebih besar dari min 10 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang cari delta T ini, itu kan suhu yang paling besar dikurang suhu yang paling kecil gitu. Berarti dari persamaan tersebut Tx dikurang dengan T interiornya ini kan. T dari kayunya ini min 10 derajat Celcius dikurang dengan 263 Kelvin gitu. Jadi Tx dikurang 263 per LK-nya. Ketebalan dari kayunya tersebut tadi 3 cm. 3 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan, nah, K dari styrofoam, konduktivitas termalnya tadi 1 dikali 10 pangkat min 2. Nah, untuk perubahan suhunya di styrofoamnya ini, itu kan suhu di dalamnya kan 19 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luarnya tadi kan min 10 derajat Celcius. Maka, apabila dipadukan keduanya kan, yang suhunya di tengah-tengah atau suhu perpaduannya itu kan lebih kecil dari 19 derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau yang delta T ini, itu kan suhu yang lebih besar dikurang suhu yang lebih kecil. Nah, dari pernyataan itu kan jadinya 90 derajat Celcius dikurang dengan Tx-nya. 19 derajat Celcius tadi 292. Berarti kan 1 kali 10 pangkat min 2 dikali 292 Kelvin dikurang Tx-nya per tebal dari styrofoam itu 2,2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini 10 pangkat min 2 nya bisa kita coret kan. Nah, dikali silangkan. Nah, dikali silangkan ini kan 2,2 dikali 8. 2,2 dikali 8, 17,6. Oh, pakai pena merah. Gak apa-apa lah. 17,6 kali Tx kurang 263. 263 sama dengan 3 dikali 1, 3. 3 dikali 292 dikurangi Tx. Nah, ini 17,6 Tx dikurang 263 dikali 17,6, 4628,8 sama dengan 3 dikali 292, 876. 876 dikurang 3Tx, dikurangi 3Tx. Nah, pindah ruaskan sama-sama. Pindah ruaskan ini kan 17,6 ditambah 3Tx, jadi kan 20,6. 20,6 Tx sama dengan 876 ditambahkan 4628,8. Jadinya ini 5504,8. 5504,8. Maka didapatkan Tx-nya ini
5504,8 dibagi 20,6. Didapatkan 267,22 Kelvin. Dijadikan ke Celsius menjadi min 5,78 derajat Celcius. Ini kan 267 dikurang 273 untuk menjadikannya ke Celcius. Nah, inilah suhu perpaduan gitu antara styrofoam dan juga kayu. Lanjut ke soal yang kedua. Berapa tingkat panas mengalir per meter persegi melalui dinding tersebut? Tingkat panas yang mengalir per meter persegi melalui dinding tersebut. Q per A gitu kan. Tingkat panas yang mengalir per meter persegi. Per meter persegi. Per meter persegi. Tingkat panas mengalir per meter persegi. Nah, itu kan tadi yang rumus K dikali A dikali delta T per L itu kan rumus H kan. H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Nah, H ini kan Q per T. Jumlah kalor per waktu sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Nah, itu kan tadi katanya tingkat panas mengalir per meter persegi. Berarti kan Q dikali A. Q per A jadinya kan. Q per A. Gantiin aja. K dikali T dikali delta T per L. Nah, kan ada T-nya ini. Nanti kita buat asumsi gitu. Misalnya, tingkat panas yang mengalir per meter persegi. Misalnya kita asumsikan dalam 1 detik berapa sih gitu. Kayak gitu. Nah, untuk pertama untuk kayu misalnya kan. Kayu. Berarti kan Q per A-nya sama dengan K kayu dikali delta T-nya. Delta T itu kan tadi di bagian kayu kan delta T-nya kita lihat lagi. Bagian kayu TX dikurang 263 kan. TX dikurang 263. TX dikurang 263 per L kayu. Per R kayu. L-nya tebal. Sama dengan koefisien termal. Berapa tuh? Tadi itu 8 kali 10 pangkat min 2. 8 kali 10 pangkat min 2. Ini tinggal T-nya tadi ya. Nah, itu kan tadi tinggal T tadi. Yang di atas dikali T maksudnya. Nah, kayunya 8 dikali 10 pangkat min 2. Dikali TX. TX-nya tadi TX tadi 267,22.
Berarti TX 267,22 dikurang 263 T per ketebalan LK-nya. Ketebalan 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, bisa dicoret sama dengan 8 dikali 267,22 dikurang 263 itu 4,22. 4,22 per 3 sama dengan hasil akhirnya itu tinggal T lagi. Hati-hati. Misalnya 8 dikali 4,22 T per 3 dapatkan 11,253 T. Nah, kita asumsikan dalam 1 detik misalnya. Asumsi dalam 1 detik. Dalam 1 detik. Berarti Q per A didapatkan 11,253 Joule per meter kuadrat. Nah, itu untuk kayu. Kalau misalnya kita styrofoam, styrofoam sama kayak tadi juga, H sama dengan KS dikali AS dikali delta TS per LS. H sama dengan Q per T kan, kita pindahin Q per A. Q per A sama dengan KS dikali AS dikali T kali delta T 292 tadi kan, 292 dikurang TX per LS. Nah, kita masukin angkanya. KS 1 dikali 10 pangkat min 2. Ini jadinya tadi KS dikali delta T maksudnya kan. Dikali delta T. Ini udah delta T juga ya. Hapus saja nih. KS dikali T dikali delta T per LS. Jadi 1 dikali 10 pangkat min 2 dikali 292 dikurang TX. TX tadi 267,22 T 292 dikurang 267,22 T per 2,2 kali 10 pangkat min 2. Coret. Nah, didapatkan
24,78 T per 2,2. Rapin dulu. 2,2. Nah, didapatkan hasil akhirnya. Bukan hasil akhir sih. Ada T-nya juga. 11,263 T. Tadi asumsi T sama dengan 1 sekon kan. 1 sekon. Didapatkan 11,263 Joule per meter kuadrat. Kiper A untuk styrofoam. Hampir sama sih. Kiper A antara styrofoam dan kayu. 11,253 dan 11,263. Nah, itu sih pembahasan untuk soal UAS tahun 2019 pada kesempatan kali ini. Nah, untuk kayak salah konsep ataupun misalnya tulisan yang kurang rapi, mohon dimaafkan karena kan saya juga masih proses belajar juga. Nah, itu yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.